Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Nugraha. Saya dari kelas F21C. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS basis data. Nah, pertama di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau KKN. Nah, KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Nah, setiap desa dapat berisi 15 sampai 17 mahasiswa dari berbagai macam program studi. Namun setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Nah, di sistem ini juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN, yaitu di ILD yang sudah dinormalisasi. Nah, pertama ada ILD yang belum dinormalisasi. Nah, ILD KKN masa ini. Nah, di dalam sebuah ILD sendiri itu ada yang namanya entitas dan atribut. Nah, apa sih yang dinamakan sebuah entitas itu? Entitas ini kita mungkin bisa ambil contoh di sini ada mahasiswa. Nah, ini mahasiswa ini kita sebut sebagai entitas. Nah, untuk atributnya yaitu bawahnya yaitu seperti ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, ID prodi. Nah, itu bisa kita sebut sebagai sebuah atribut. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh lagi di sini ada prodi. Nah, prodi ini bisa kita sebut sebagai entitas. Dan untuk atributnya yaitu ID prodi, dan nama fakultas. Itu bisa kita sebut sebagai atribut. Selanjutnya di sini ada ILD yang sudah dinormalisasi. Nah, apa sih tujuan dari ILD yang sudah dinormalisasi? Untuk menghilangkan kelengkapan data. Dan kedua, untuk mengurangi kompleksitas, dan terakhir mempermudah pemodifikasian data. Nah, bagaimana dan selanjutnya bagaimana sih tahapan dari dari normalisasi? Pertama, yaitu menghilangkan perulangan grup. Kedua, menghilangkan ketergantungan sebagian. Dan terakhir, menghilangkan ketergantungan sensitif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di dalam ILD itu ada yang namanya entitas dan atribut. Nah, entitas ini itu kecamatan, atributnya ID kecamatan, nama kecamatan, dan jumlah desa. Nah, di sini kan ada PK. PK ini bisa kita sebut sebagai primary key. Selanjutnya mungkin saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara untuk mengubah ILD ini ke SQL atau database. Oke. Pertama mungkin kita bisa buka exam. Kita bisa start yang ini. Begitu kita bisa tekan admin. Nah, pertama mungkin kita bisa buat foldernya dulu. Nah, di sini kita harus menuliskan nama foldernya. Mungkin kita bisa bikin nama folder KKN. Contoh KKN mahasiswa. Lihat bisa create. Nah, bisa buka. Nah, di sini ada table name dan number of column. Nah, table name itu kita bisa ambil dari ada yang tadi. Nah, mungkin kita bisa ambil contoh dari alamat KKN. Nah, berarti kita bisa menuliskan nama tabelnya itu dari entitasnya alamat KKN. Nah, untuk kolomnya sendiri yaitu di dalam KKN ini kita ambil dari KKN ini. Sini ada 4 kolom, berarti kita sini menuliskan 4. Nah, di sini kan sudah 4, kita tinggal buat. Nah, untuk pengisian nama ini kita harus mengikuti sama persis dengan yang ada di dalam ELD tadi.
Di sini alamat KKN ini yang pertama kan atributnya ada ID alamat, berarti kita tulis ID alamat. Yang kedua, nama kecamatan. Dan yang ketiga, nama desa. Dan yang keempat, nama jalan. Nah, di sini ada tipe. Nah, untuk ID alamat kan itu pasti terdiri dari angka. Maka kita akan menggunakan tipe INT. Nah, yang kedua di sini ada nama kecamatan. Nah, untuk nama kecamatan ini sendiri kan pasti menggunakan huruf. Maka kita akan menggunakan char. Nah, di sini ketiga nama desa, berarti kita menggunakan karakter. Nah, untuk nama jalan juga kita menggunakan karakter. Nah, untuk length values-nya mungkin kita bisa mengetikkan yang 50 biar kita bisa menuliskan lebih banyak. Nah, setelah itu kita ke indeks. Nah, di sini indeks kita pilih primary. Nah, untuk primary ini pastikan untuk primary ini di kolom pertama, karena itu sebagai kunci untuk membuka yang lainnya. Setelah itu bisa kita save. Nah, di sini sudah ada. Nah, itu kita tambahkan. ID alamat mungkin bisa bebas kita tambahkan. Setelah itu mungkin kita bisa tambahkan 1 2 3 4 1 2 sebagai contoh 1 2 3 4. Untuk nama kecamatan nama abang, nama desa Tanjung, nah itu ya, kita bisa go. Nah, di sini sudah. Ini bisa gua browse. Nah, di sini sudah terdata ID alamat 1 2 3 4, nama kecamatan, nama abang, nama desa Karangtanjung, nama jalan Sego. Mungkin untuk menambahnya lagi kita bisa ambil contoh lagi, satu lagi. Kita bisa ambil contoh lagi. Nah, mungkin kita akan ambil contoh di sini untuk mahasiswa. Di sini mahasiswa. Nah, untuk kolomnya kita mengikuti yang ada di sini. Yang di mahasiswa itu ada berapa? Di sini di mahasiswa ada 6. Ada 6 kolom. Kita bisa buat. Nah, untuk kolom pertama pastikan mengikuti apa yang ada di IAD-nya. Pertama ada ID mahasiswa. Untuk kedua ada nama mahasiswa. Ketiga ada NIM. Ini NIM mahasiswa. Keempat ID prodi. Kelima ada kelompok KKN. Keenam ada nilai.
Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, untuk ID mahasiswa itu kan terdiri dari angka, maka kita menggunakan INT atau integer. Nah, untuk nama sendiri kita kan menggunakan huruf, maka kita akan menggunakan karakter. Nah, di sini ada NIM mahasiswa. Nah, NIM mahasiswa menggunakan angka, maka kita menggunakan INT. ID kode itu dari angka, maka INT. Kelompok KKN biasanya menggunakan angka, misal kayak kelompok 1, kelompok 2 itu pasti menggunakan angka, jadi INT. Dan untuk nilai ya pasti terdiri dari angka juga. Nah, itu kita masukkan. Nah, tahu di ini untuk primary key-nya kita harus ingat bahwa kita menyimpannya di kolom pertama. Sini primary. Oke, go. Setelah itu kita simpan. Eh, oh iya, saya lupa untuk mengisikan lengthnya. Untuk lengthnya kita bisa mungkin ambil lagi 150. Untuk length sendiri sebenarnya bebas, tapi agak tapi kita memilih panjang karakter yang mungkin bisa melebihi karakter yang kita harus buat agar tidak kekurangan nama karakter. Nah, itu kita bisa save. Nah, di sini sudah. Maka kita tinggal tambahkan lagi. Untuk ID mahasiswa mungkin seperti yang kita bisa ambil contoh bebas, mungkin saya tidak. Untuk nama mahasiswa kita ambil dari nama saya sendiri. Untuk ini mahasiswa ID prodi. Untuk ini bisa bebas. ID prodi mungkin bisa ke gambar bebas lagi. Untuk data mungkin. Untuk nilai kita bebas. Misalkan ini karena sebagai contoh. Setelah itu itu kita ke browse. Nah, di sini sudah ada ID mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, nama mahasiswa, ini mahasiswa, ID kode, kelompok KKN, dan lain. Dan kita bisa kembali ke folder awal. Nah, kita untuk membuat KSK-nya kita tinggal ekspor. Nah, untuk template-nya kita tadi folder yang tadi kita bikin. Nah, di sini sudah terdownload untuk SQL, kita tinggal buka.
Nah, di sini sudah terbuat untuk PLD yang sudah jadikan SQL-nya. Nah, ini seperti yang tadi kita buat untuk alamat KKN, ada ID alamat, nama kecamatan, nama desa, nama jalan. Nah, di sini yang kita tambahkan tadi ID alamatnya, kecamatan, ID alamat 1234, kecamatan Mabang, desa Panggung, dan nama jalan Sepuluh. Nah, di sini ada nama untuk mahasiswa, ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, ID prodi, kelompok KKN, dan lain. Nah, seperti yang sudah kita tambahkan tadi, untuk ID-nya 12345, nama mahasiswa Presiden Nugraha, untuk NIM 241522562, dan untuk ID kode 1342, kelompok 8, nilai 90. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.